Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 14 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi PT Pertamina pada Kamis 13 Maret 2025. Ahok mengaku membawa sejumlah data untuk diserahkan ke pihak Kejagung. Data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja. Tapi nanti akan disahkan kapan? Data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja. Tapi nanti akan disahkan kapan? Kita kasih. Kan bukan punya aset yang Pertamina. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Rembang melakukan langkah tegas penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Sekretaris Desa Tanjung, Kecamatan Sulang, berinisial AFA. Berdasarkan dua alat bukti yang dibawa, AFA resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan dana Desa Sulang tahun anggaran 2024. Setelah 3 kali pemanggilan resmi tanpa kehadiran tersangka, informasi terbaru menunjukkan bahwa AFA tidak berada di wilayah Kabupaten Rembang. Namun pada pukul 12 WIB, tim penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan AFA di kediamannya. Dengan cepat, tim penyidik bersama tim intelijen Kejaksaan Negeri Rembang melakukan penjemputan terhadap tersangka. Sekitar pukul 16 WIB, AFA dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Rembang untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka kemudian ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2 B Rembang untuk mendapatkan proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini proses perhitungan kerugian yang ditimbulkan masih dalam tahap pemeriksaan oleh Inspektorat. Pengakuan awal menyebutkan bahwa dana yang disalahgunakan terkait dengan permainan online dan informasi ini sedang didalami oleh pihak berwenang. Dengan penangkapan ini, Kejaksaan Negeri Rembang memberikan ultimatum bagi siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 nagari desa di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dilanda banjir setinggi 5 meter pada Rabu malam yang dipicu hujan intensitas sedang hingga lebat yang melanda provinsi tersebut. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, setidaknya ratusan rumah terendam banjir dan lebih 300 warga mengungsi. Inilah nasib istri anak saya nih, kebanjiran nih di rumah di Kenegarian Pelangi Gadang, hancur semua.
Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebanyak 23 kg bubuk mesiu jenis black powder hasil operasi pekat Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal dimusnahkan pada Rabu siang. Pemusnahan ini dilakukan dengan metode disposal untuk memastikan penghancuran total barang bukti tersebut. Kegiatan pemusnahan dipimpin langsung Danjen Gegana Satreskrimopolda Jawa Tengah AKP S. Bagio, didampingi Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Rizky Ari Budianto, serta PC Kanit 4 Tipiter Satreskrim Polres Kendal Beda Ajeng Ayu Putri. Tim dari Satuan Brimopolda Jawa Tengah turut dilibatkan untuk memastikan proses pemusnahan berjalan sesuai prosedur keamanan yang ketat. Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan hukum serta mencegah penyalahgunaan bahan peledak yang bisa membahayakan masyarakat. PJ Kanit 4 Tipiter Satreskrim Polres Kendal, Ibda Ajeng Ayu Putri mengungkapkan kepolisian terus berupaya memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan peledak ilegal di wilayah Kendal. Bubuk mesiu jenis black powder ini sendiri sangat sensitif dan berpotensi membahayakan jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, tindakan pemusnahan ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat. Selamat pagi, pada hari ini kami melaksanakan pemusnahan serbuk petasan sejumlah 23 kg. Pelaksanaan pemusnahan serbuk petasan ini kami laksanakan dalam rangka operasi pekat Candi 2025 yang dilaksanakan oleh Polres Kendal. Untuk pelaksanaan pemusnahan serbuk petasan ini, kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan Jibom Gegana Satbrimob Polda Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan Ops Pekat Candi 2025 ini bertujuan untuk melaksanakan dan menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Kendal selama pelaksanaan bulan Ramadan 2025 hingga menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2025. Ibda Ajeng juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui adanya kepemilikan atau peredaran bahan berbahaya seperti ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tidak ingin tergesa-gesa dalam membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea World di pesisir pantai utara Pulau Jawa, sebab hal tersebut membutuhkan konsep dan perencanaan yang matang. Ia mengatakan akan duduk bersama dengan pihak terkait untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terbaik. Kan adalah sebuah proyek yang besar ya, kita terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu baru dianulir kemudian. Oleh karenanya kami bersama dengan Kementerian Teknis terkait ya, Kementerian PU, Bappenas dan semua stakeholders lainnya, termasuk ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah. Kalau Bapak Presiden dalam arahan beliau kan tidak hanya Jakarta, tapi Jakarta, Banten, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur, tentu kami harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi sekaligus juga mencari solusi yang terbaik. Pemirsa, kontroversi mengguncang Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Rembang setelah Kepala DLH Ika Himawan Afandi melakukan pembelian mobil dinas baru berjenis Toyota Innova Zenix. Keputusan ini menuai kritik tajam dari Kepala Desa Kabongan Kidul Marjoni dalam forum Musrembang Cam di Kecamatan Rembang. Saat berada dalam forum Musrembang Cam, Kepala Desa Kabongan Kidul Marjoni menyampaikan kekecewaannya terkait lambatnya respon DLH dalam menangani keluhan masyarakat, terutama mengenai penebangan pohon mati yang berpotensi membahayakan. Di forum tersebut, dirinya mengaku sudah melapor sejak 2023, namun hingga kini penebangan tak juga terlaksana. Marjoni juga menyoroti penanganan sampah di desanya yang sering dikeluhkan oleh warga. Dirinya mencatat beberapa kontainer sampah tidak lagi tersedia. Kekecewaan Kepala Desa Kabongan Kidul semakin memuncak ketika mengetahui di tengah defisit APBD Rembang 2025, Kepala DLH justru melakukan pembelian mobil dinas seharga 400 juta yang dinilai setara dengan mobil dinas wakil bupati. Menanggapi kritik tersebut, Ika Himawan Afandi mengatakan bahwa kendaraan operasional Kepala DLH memang perlu diperbaharui. Dirinya mengungkapkan bahwa sebelum membeli Innova Zenix, dirinya menggunakan mobil dinas Toyota Rush tahun 2013 yang dianggap sudah tidak layak. Ika beralasan memilih Innova Zenix karena Innova Reborn sudah terbatas dan harganya sama. Sedangkan terkait pemotongan pohon yang dianggap lambat, Ika Himawan menyebut pohon yang dilaporkan oleh Kades Kabongan Kidul tersebut ternyata belum masuk dalam prioritas penebangan. Sebenarnya itu kita dapat anggaran 10,1 miliar. Karena ini adalah anggaran mandatori yang wajib kita laksanakan ketika nanti ada pembangunan TPA. Jadi nanti TPA akan dibangun
TPS TRDF oleh Kementerian PU senilai 120 miliar. Nah, kegiatan ini, proyek strategis nasional ini mewajibkan pemerintah daerah untuk komitmen memberikan dukungannya. Jadi tahun kemarin Pak Bupati sama Dewan sudah menandatangani komitmen untuk menganggarkan 10,1 miliar dalam rangka pendampingan. Pendampingan ini bisa dijadikan sarpras dan operasional TPA tersebut. Nah, salah satunya yang lagi viral ini itu kita memberikan mobil operasional yang disorot ini oleh Kades Gabungan Kidul bahwa kita membeli Zenik. Padahal Zenik itu harganya sama dengan Ribbon karena Zenik kita adalah Zenik tipe terendah. Padahal perencanaannya itu kita juga membelinya Ribbon, Innova Ribbon. Berhubung ada kendala stok yang terbatas, kemudian setelah kita perbandingkan harganya juga sama, jadi kita memilih Zenik. Zenik ini berbeda dengan Zeniknya Gus Wabub, karena memang tipe kita terendah. Kenapa kita perlu peremajaan kendaraan operasional? Karena yang lama itu kita Toyota Rush tahun 2013, kondisinya sudah sering rusak, tidak bisa sampai kita gunakan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi untuk menunjang kegiatan kita, mobilitas kita perlu mengadakan kendaraan operasional tersebut. Dari Rembang, Vicky Rio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo berikan pengarahan mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2025. Sudewo memaparkan sejumlah perbaikan jalan yang bakal dikerjakan di beberapa titik di Kabupaten Pati. Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa mengikuti arahan Bupati Pati mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2025. Bupati Pati Sudewo menuturkan efisiensi dan realokasi berpedoman dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Keuangan yang kemudian difokuskan ke penanganan infrastruktur jalan. Hal ini didasarkan kondisi jalan di Kabupaten Pati rusak berat sehingga memerlukan penanganan menggunakan cor beton tanpa tambal sulam. Anggaran penanganan jalan senilai 330 miliar rupiah yang menyasar sejumlah jalan, diantaranya Jalan Dukuh Seti Tayu sepanjang 3 km, lebar 6 meter dengan penanganan ringgit beton maupun hot mix. Jalan Dukuh Seti Batas Jepara sepanjang 1,5 meter, lebar 5 meter dengan penanganan ringgit beton. Jalan Tayu Kulon Bulungan, Jalan Pondol Gunung Wungkal, Jalan Sukoharjo Gembong, Jalan Poh Gading Wukir Sari, dan puluhan jalan lainnya di Kabupaten Pati.
jalan yang rusak parah itu saya tangani secara langsung, secara tuntas, tidak tambal sulam, tetapi tuntas. Kalau memang itu bisa dengan rigid, dengan hot mix, saya hot mix. Kalau harus dengan rigid beton, dengan rigid beton. Ini mulai kapan untuk pembangunan? Ya ini kan anggaran sudah disahkan. Kemudian tahapan berikutnya adalah penyerapan anggaran, penggunaan anggaran, mengimplementasikan dari semua kegiatan yang dalam APBD. Kita rencanakan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, ini sudah selesai. Barangkali nanti ada dukungan dari pemerintah provinsi, kita harus menyiapkan waktu dan menyiapkan tenaga lagi untuk melakukan itu. Maka yang dari APBD 2025 harus terserap secara cepat, harus terlaksana secara cepat, tetapi harus sesuai dengan spek, harus menjaga mutu. Sudiowo menambahkan anggaran perbaikan ini telah disahkan. Selanjutnya bakal dilakukan penyerapan anggaran dalam waktu 4 hingga 5 bulan sehingga dapat selesai. Hal ini seiring adanya dukungan dari pemerintah provinsi sehingga dana yang berasal dari APBD dapat terserap cepat dan sesuai dengan mutu. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Badan Gizi Nasional mengunjungi Desa Koa, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang masuk dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi NTT. Perjalanan ke desa yang menjadi markas satuan pelayanan pemenuhan gizi cukup panjang dan menantang. Namun disinilah letak mitra BGN yang bertugas untuk menyediakan makan bergizi gratis atau MBG bagi 1.200 siswa di Kecamatan Molo Barat. Badan Gizi Nasional BGN, Rabu 12 Maret, meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi mitra BGN untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di Desa Koa, Kecamatan Molo Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Koa ini termasuk dalam kategori daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi NTT. Menuju ke Desa Koa harus melalui infrastruktur jalan yang belum sempurna, serta melintasi sungai Noel Mina yang lebarnya mencapai kurang lebih 2 km. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengakui bahwa jalur yang dilewati cukup berat, namun ia berharap SPPG yang menjadi mitra BGN tetap bisa melayani anak-anak di seluruh sekolah di Kecamatan Molo Barat yang menjadi target program makan bergizi gratis MBG. Tigor berharap SPPG yang ditunjuk siap beroperasi pada April mendatang usai libur Lebaran. Dan kita harapkan nanti ini jadi model, salah satu model kita dalam memberikan pelayanan ke desa-desa atau ke tempat-tempat yang jauh ya, terpencil gitu ya, jauh dari fasilitas-fasilitas pemerintah yang ada pada umumnya, kemudian juga ini bisa dibilang terluar ya, bagian luar dari satu provinsi, dan ini bisa kita datangi dan akhirnya bisa kita jadikan sebagai satu model. Penilaian sudah jalan, kami di TTS, kami juga tanya-tanya kapan ini jalan, tetapi ini hari ini bukti bahwa di daerah terpencil di Desa Koa, di Kecamatan Molo Barat ini hadir untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemberian makan gizi bergizi gratis ini di daerah terpencil bisa jalan, maka kami yang ada di kota tentunya tidak akan bermasalah. SPPG yang menjalankan program MBG di Kecamatan Molo Barat ini dikelola oleh Yayasan Titian Harapan. Merekalah yang menyediakan makan bergizi gratis kepada 1.200 anak-anak di Kecamatan Molo Barat. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebanyak 210 peserta Lembaga Pelatihan Kerja LPK Jiritsu Nusantara resmi dilepas oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli di Kota Bogor untuk mengikuti program magang di Jepang. Menteri Yasirli mengatakan melalui program ini para peserta bisa memperoleh pengalaman serta meningkatkan kompetensi sehingga ketika kembali ke tanah air mereka dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari untuk membangun bangsa. Sebanyak 210 peserta magang ke Jepang dari Lembaga Pelatihan Kerja LPK Jiritsu Nusantara resmi diberangkatkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dari Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 12 Maret. Menteri Yasirli mengatakan, melalui program ini, para peserta memperoleh pengalaman serta meningkatkan kompetensi mereka. Setelah kembali ke Indonesia, mereka diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari untuk membangun bangsa. Kata Yasirli, para peserta magang akan berangkat secara bertahap hingga Mei 2025 dan rata-rata akan menjalani kontrak magang selama 3 tahun di sektor manufaktur dan konstruksi. Dan bagi kami adalah magang itu kesempatan buat anak-anak muda Indonesia untuk belajar, untuk memperdalam skill dengan konteksnya mereka bisa bekerja di perusahaan luar negeri, mereka bisa belajar banyak untuk kemudian mereka bisa kembali dengan skill yang lebih baik. Yasirli memandang program ini sebagai sebuah peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim gabungan dari Polresta Solo dan Dinas Perhubungan lakukan rem cek atau uji kelayakan armada bus serta cek kesehatan gratis bagi kru bus di Terminal Tirtonadi pada Rabu. Dari hasil pengecekan kelayakan armada, petugas menemukan 1 bus menyalahi aturan. Pengecekan armada bus dilakukan oleh tim gabungan dari Polresta Solo dan Dinas Perhubungan di Terminal Tirtonadi Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret. Satu persatu armada bus yang masuk terminal langsung dilakukan uji kelayakan, mulai dari pemeriksaan ban, lampu, wiper, dan kelengkapan surat. Tidak hanya itu, bagi kru bus juga diberikan cek kesehatan secara gratis, mulai pemeriksaan cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Bagi para kru bus yang terdeteksi kurang sehat, petugas pun langsung memberikan obat dan vitamin. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan perjalanan bagi pengguna transportasi umum jelang masa mudik.
Ya, alhamdulillah ini bagus, membantu juga untuk yang teman-teman semua yang di sini. Kan ada yang tahu-tahu sakit atau apa, saya nggak tahu. Jadi membantu banget. Tadi dicek apa aja? Jadi dicek kesehatan, tes darah, habis itu gula darah sama tensinya gitu. Hasilnya? Bagus sih, cuma kasih vitamin doang. Emang rutin melakukan pengecekan atau gimana? Iya, kalau saya emang pribadi rutin. Jadi emang terkontrol sih. Dari hasil pemeriksaan kelayakan armada yang dilakukan secara acak, petugas menemukan satu armada bus yang melakukan pelanggaran karena surat dan armada bus tidak sesuai. Alhamdulillah untuk cek kesehatan dari masing-masing kru, kita sudah random sampling sekitar 15 kru. Alhamdulillah sehat semuanya, juga tidak ada indikasi yang negatif juga, yang hal-hal yang dilarang tidak ada. Cuma kami ada untuk kendaraan ada yang tidak sesuai, jadi kita lakukan tindakan. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan juga membagi-bagikan takjil kepada para penumpang. Rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka menghadapi operasi ketupat Candi tahun 2025 yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemirsa, Balai Besar POM BPOM Kota Semarang bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan setempat melakukan pengawasan makanan yang diperjualbelikan untuk menu berbuka puasa di alun-alun Kauman. Kepala BPOM Semarang, Lintang Purbajaya, mengatakan dalam pengawasannya pihaknya sudah mengambil hampir 83 sampel takjil seperti bakso, batagor, saus, cireng, kerupuk gendar, sampai dengan tahu. Namun dari pemeriksaan BPOM Semarang menemukan satu sampel yang positif mengandung borak, yaitu kerupuk gendar. Selain itu, BPOM Semarang bekerja sama dengan lintas sektor juga melakukan pengawasan di olahan dan pangan kemasan di Pasar Sendiko dan beberapa tempat distributor pangan lainnya. Dari 8 sarana yang diawasi, ditemukan 3 sarana yang masih menjual produk kadaluarsa. Oke lah, ya terima kasih teman-teman semua. Jadi kita dari Balai Besar POM di Semarang bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, juga dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi juga hadir. Jadi kami melakukan pengawasan khususnya terkait dengan menjelang buka puasa dan juga menjelang Lebaran itu untuk takjil. Jadi kami sampaikan sementara ini dari hari ini saja kita sudah mengambil hampir 83 sampel takjil yang ada di wilayah di alun-alun, alun-alun Masjid Agung dan di pasar sekitarnya. Ini kita temukan satu sampel yang positif mengandung borak, yaitu kerupuk gendar. Selain sampel yang kita ambil ada bakso, batagor, kemudian saus, kemudian cireng, tahu, dan semuanya yang positif di kerupuk gendar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan biasanya makanan yang mengandung borak digunakan untuk mengentalkan suatu makanan atau jika digunakan pada kerupuk bertujuan agar menjadi crispy. Ia menekankan jika zat formalin dan borak dikonsumsi dalam jangka pendek, maka reaksi yang dirasakan oleh tubuh akan terjadi mual, muntah, alergi, dan pusing. Untuk jangka panjangnya akan beresiko kanker. Biasanya makanan-makanan yang mengandung borak ini kan digunakan untuk kenyal ya, mengenyalkan suatu makanan. Kalau tadi kerupuk berarti dia jadi lebih crispy, renyah gitu. Nah ini ternyata setelah tadi sampelnya diambil sedikit, kemudian kita kasih reagen, ternyata berubah. Kertasnya yang harusnya tetap berwarna kuning, ternyata berubah jadi merah. Tetapi yang makanan-makanan yang di sini alhamdulillah semuanya aman dari zat-zat kimia. Zat formalin dan borak atau zat-zat yang kita periksa pada sore hari ini, misalnya rodamin atau pewarna ya, atau metilen blue, itu kalau dikonsumsi dalam jangka pendek untuk yang mengonsumsi pasti dia akan merasa mual, muntah, kemudian alergi, pusing ya. Jadi kalau anda pusing ini jangan-jangan makan
yang mengandung borak atau formalin. Jangka panjangnya pastinya akan berisiko terhadap malignansi atau kanker. Nah ini yang kemudian kita jaga supaya masyarakat kita tahu sendiri ya, yang namanya lontong ini sebentar lagi akan dikonsumsi oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan Kota Semarang. Nah ini kita juga harus mengamankan jangan sampai mengandung borak. Pihaknya menambahkan sebanyak 64 penjual di seputar alun-alun Kauman, 80% diantaranya sudah bersertifikat halal, namun 30% baru mempunyai pangan industri rumah tangga PIRT. Maka dari itu pihaknya menggandeng DPMPTSP untuk mencatat pedagang mana saja yang belum mempunyai izin PIRT untuk selanjutnya akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah dipenuhi sampah kiriman akibat angin baratan beberapa minggu yang lalu, Pantai Teluk Awur Jepara saat ini sudah kembali bersih dan bisa dinikmati oleh wisatawan. Sedangkan selama bulan Ramadan ini, pengelola pantai tidak menarik retribusi tiket masuk bagi para pengunjung yang hendak ngabuburit. Kepala Desa Teluk Awur, Rahman, menyampaikan jika kondisi pantai saat ini sudah bersih dari sampah. Meski begitu, masih menyisakan sedikit sampah plastik. Untuk mengatasi permasalahan ini, petugas kebersihan pantai setiap hari melakukan pembersihan. Lebih lanjut, Rahman menjelaskan sampah-sampah pantai tersebut nantinya dibuang di tempat pembuangan sampah sementara di sebelah timur lapangan Desa Teluk Awur. Ia menegaskan jika selama bulan Ramadan tidak menarik retribusi tiket masuk bagi para pengunjung yang hendak ngabuburit di area pantai Teluk Awur. Untuk kondisi pantai Teluk Awur sekarang, alhamdulillah untuk sampah sudah berkurang, juga kiriman sampah sudah berkurang. Cuma sekarang ini kendalanya kiriman sampah plastik, cuma tidak sebanyak. Dan ini setiap hari sudah ada petugas kebersihan, petugas yang membersihkan pesisir pantai. Meskipun untuk pantai wisata Teluk Awur di bulan puasa ini libur, tidak ada kegiatan. Cuma 1-2 warung yang buka untuk para pengunjung yang mungkin dari luar daerah atau para musafir. Dan untuk sampai sementara di TPS, tempat pembuangan sementara di sebelah timur lapangan Desa Teluk Awur, karena dibuang di situ juga untuk menimbun atau untuk menumpuk yang pada saat ini masih berupa genangan sawah, dan sawah untuk sementara ini tidak bisa dimanfaatkan karena memang sudah terdampak dari kadar garamnya lebih banyak. Di bulan puasa ini memang secara umum kegiatan di warung atau di pantai wisata itu free atau tidak ada tarian retribusi. Jadi monggo kalau ada pengunjung mau sunset sekaligus bukber di situ dipersilakan. Biasanya ada warung-warung yang buka dan biasanya juga banyak yang buka untuk menyediakan para pengunjung terkait dengan buka bersama atau. Dari Jepara, Muhammad Amin Nudin, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang.
Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Sosial telah menyiapkan 4 lokasi untuk pembangunan sentra sekolah rakyat di Provinsi Jawa Tengah, antara lain Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Pati. Saat ini sudah ada 53 lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan nantinya akan terus bertambah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, Kemensos menyiapkan 4 daerah di Jawa Tengah sebagai lokasi pembangunan sentra sekolah rakyat. Dalam sosialisasi dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kota Semarang Rabu 12 Maret, Menteri Sosial menyebutkan 4 daerah tersebut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Pati. Saat ini telah ada 53 lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan nantinya diharapkan semakin bertambah. Sekolah rakyat nantinya akan memprioritaskan warga di sekitar sekolah untuk bisa mendaftar dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Guna mendukung program peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ini, nantinya pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota diminta untuk mendukung dalam penyediaan lahan atau bangunan yang bisa direvitalisasi menjadi sekolah rakyat. Kita punya sentra ya, jadi kita punya sentra pusat pelayanan di berbagai daerah. Di Jawa Tengah ini kita punya 4 yang insya Allah akan kita jadikan tempat untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Anggaran pemerintah, nanti anggaran dari APBN. Anggarannya dari APBN semua. Nanti kita lakukan verifikasi, kan ini baru sosialisasi. Tapi prinsip kita sudah siap semua. Dan kita Pemprov tetap siap mendukung untuk program pemerintah karena ini semuanya adalah untuk masyarakat kita di Jawa Tengah. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat yang menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Sekolah ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Pemirsa, puluhan siswa-siswi di SLB Negeri Randu Blatung menerima hadiah helm dari Kapolres Blora. Kunjungan ini dalam rangka agenda bakti sosial di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susato bersama rombongan mengunjungi siswa-siswi berkebutuhan khusus di SLBN Randu Blatung dengan membawa puluhan helm dan bantuan sembako. AKBP Wawan mengatakan juga kegiatan yang dilakukan bersama pengurus Bayangkari ini menggandeng insan pers untuk berbagi kebahagiaan bersama siswa-siswi berkebutuhan khusus. Dirinya berharap para siswa bisa memakai helm saat berkendara di jalan raya demi keselamatan bersama. Dalam rangka Polres Blora berbagi, kami juga menggandeng
rekan-rekan dari media yang ada di Kabupaten Blora, jadi dari Polres beserta Bayangkari Cabang Blora beserta rekan-rekan media mengadakan kegiatan Polres Blora berbagi kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita di sekolah luar biasa Randu Blatung ini. Dari kegiatan ini kami laksanakan ya tujuannya untuk mendekatkan kepolisian kepada adik-adik, kepada para guru, perangkat sekolah yang notabene-nya adik-adik ini yang bersekolah di SLB Randu Blatung ini juga tumpuan bangsa, menjadi generasi penerus kita semuanya, generasi penerus bangsa yang harus diberikan perhatian dan kasih sayang yang sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Sementara itu, Kepala SLBN Randu Blatung, Muson, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang telah peduli kepada anak didiknya. Sangat bersyukur dengan bantuan helm dan sembako di bulan puasa ini. Sangat berkah banget, terutama helm. Ini akan menjadikan momen awal anak disiplin lalu lintas. Jadi mulai besok, saya sudah tadi berbicara di ruangan, mulai besok anak-anak yang dapat helm mulai tertib lalu lintas. Sekolah harus pakai helm, pulang harus pakai helm. Ya, oke, terima kasih Pak. Muson berharap setelah mendapatkan hadiah helm ini mereka bisa lebih bersemangat dalam belajar. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan. GPM ini sengaja dilakukan di setiap desa agar dapat menjangkau masyarakat perdesaan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menggelar Gerakan Pangan Murah GMP. Gerakan yang digelar selama bulan Ramadan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ketua TPPKK Temanggung, Panca Dewi, Kamis 13 Maret mengatakan, GPM ini sengaja dilakukan di setiap desa agar dapat menjangkau seluruh masyarakat pedesaan. Mengingat menjelang Ramadan kemarin, harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan harga. Dengan adanya gerakan ini, masyarakat tidak lagi terbebani dengan mahalnya kebutuhan bahan pokok. Sebab masing-masing komoditi dijual lebih murah Rp1.000 hingga Rp2.000 dari harga di pasaran. Jadi nanti lebih tepat sasaran kalau di desa, karena kalau di tempat seperti kemarin kita sepertinya masih kurang tepat sasaran. Berarti sasarannya itu warga masyarakat di pinggiran gitu ya? Iya, warga masyarakat desaan yang memang mereka untuk harga-harga yang biasa itu mereka keberatan. Hanya lebih terjangkau dan baru-baru piringannya. Harganya itu lebih murah berapa dibandingkan di pasar? Ya, lebih murah. Masih 1.000 apa? Oh, 1.000 ya. Pada gerakan pangan murah ini, beras SPHP dijual Rp58.000 per 5 kg, minyak goreng Rp14.000 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, telur ayam dijual Rp28.000 per kilogram. Pemirsa, Kampung Ramadan Kudus kembali digelar di halaman Menara Kudus selama 25 hari dengan mengusung tema Ngabuburit Santri. Sebanyak 62 setan UMKM lokal dan desa ikut memeriahkan acara ini. Tak hanya kuliner, berbagai produk kerajinan dan fashion juga dipamerkan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan. Inilah suasana Kampung Ramadan Kudus yang berlangsung di halaman Menara Kudus. Sejak dibuka mulai jam 3 sore, puluhan setan UMKM mulai ramai didatangi warga yang ingin berburu takjil dan oleh-oleh Ramadan.
Tak hanya pedagang kaki lima lokal, Kampung Ramadan ini juga diikuti berbagai kalangan seperti BUMDes dari berbagai desa, Kodim 0722 hingga kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kudus. Ketua Penyelenggara Kampung Ramadan Kudus Yanuar Hilmi mengatakan tema ngabuburit santri diangkat mengingat banyaknya pondok pesantren di sekitar kawasan Kudus Kulon yang menjadi pusat kegiatan religi. Dengan kaumannya di sini, jadi kita ngambil tema itu. Ngabuburit santri. Ngabuburit santri. Ada berapa stand? 62. Ini karena hujan jadi mas. Tadi kan hujan terus. Kudus saja. Kudus. Mayoritas lokal. Karena ini kan dari anggota saya. Kebetulan saya ketua PKL CFD. Nah itu kan ketua PKL CFD. Nah ini kan kemarin atas usulan teman-teman dari CFD, ketika CFD diliburkan, ayo Pak kita berkegiatan, terus akhirnya kita bikin Kampung Ramadan ini. Berarti semua ini adalah PKL CFD ya? Tidak semua, ada yang dari luar juga. Karena kita bukan cuma PKL aja, jadi ini ada dari BUMDes desa juga. Ini meja ini dari Karang Taruna desa, terus ada desa Kerjasan, desa penyangga itu ada Kauman, terus dari Kodim 0722 juga ada. Terus dari Perpina itu binaan dari Dinas Pariwisata. Salah satu penjual kuliner, Fatihatul Aulia, mengaku antusias berjualan di Kampung Ramadan karena bisa menjadi sarana promosi produk lokal dan menaikkan omset selama bulan puasa. Ini jualan apa aja, Mbak? Ini jualannya ada macam-macam, ada barang asem, pepes-pepesan, tahu, sayur bening, sama nasi bakar, tahu mercon, sama risol ada. Oh, ini di Kampung Ramadan dari awal nggak? Iya, dari awal kita udah buka, mulai dari 25 hari ya? 25 hari. Ini terkait Kampung Ramadan ini tanggapannya gimana, Mbak? Standnya? Kira-kira ada 62 stand. Oh, 62 ya? Iya, 62 stand dengan berbagai macam takjilnya. Ini buka dasar dari jam berapa? Jadi buka dasarnya karena hujan ya Mas, buka dasarnya tadi mulai jam 4. Jam 4 ya? Ya, mungkin sampai nanti jam 8-an. Jam 8. Salah satu pembeli, Ika, mengaku sangat mendukung gelaran Kampung Ramadan karena memberi ruang bagi UMKM untuk lebih dikenal dan mempermudah masyarakat mencari menu berbuka puasa. UMKM biar lebih maju lagi untuk mempromosikan produknya. Ini kenapa kok ke Kampung Ramadan? Coba yang dijual apa aja. Khusus itu mungkin banyak penjual-penjual yang makanan yang kita belum tahu atau belum pernah coba. Kampung Ramadan Kudus direncanakan akan berlangsung hingga 25 Maret mendatang. Dengan varian produk kuliner dan kerajinan diharapkan menarik minat pengunjung dan membuka peluang pasar bagi para pelaku UMKM di Kudus. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.